عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب، في هذه الفرصة سنتعلم مادة جديدة تحت الموضوع المساجد في العصور الأولى. Al-masajid adalah jamak dari masjidun, yang artinya masjid. Fil usur al-ula, usurun juga merupakan jamak dari kalimat asrun, yang artinya zaman. Jadi judul ini berarti masjid-masjid pada zaman dahulu. Baik, pelajaran kita pada hari ini adalah mufradat, isim dan fi'il, serta hiwar terkait judul kita, yaitu Al-Masajid fil Usur Al-Ula. Mufradat yang pertama berupa isim. Isim yang pertama adalah khandaqun, yang artinya parit. Pada zaman dahulu, masjid-masjid itu dikelilingi oleh parit. Agar apa? Agar hewan-hewan tidak masuk ke dalam masjid, karena masjid adalah tempat beribadah yang suci. Mufradat yang kedua adalah duna taharah, yang artinya tanpa bersuci. Maksudnya tanpa bersuci di sini adalah orang yang belum bersuci atau istilahnya masih kotor badannya, seperti kita misalnya dari kebun atau dari sawah, itu dilarang masuk ke dalam masjid karena takut mengotori masjid. Nah, selanjutnya mufradat yang ketiga adalah tufrashu bihasirin, yang artinya hamparan jerami. Di sini maksudnya bukan hamparan jerami dihamparkan di dalam masjid, bukan. Tetapi di sini konteksnya adalah berupa alas untuk sholat. Yang sekarang kita gunakan adalah sajadah. Mufradat selanjutnya adalah ta'alimur rasuli. Nah, ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pada zaman dahulu di Masjid Nabawi, Rasulullah bersama para sahabat membahas ajaran Islam, berdiskusi perkara agama Islam. Selanjutnya mufradat yang selanjutnya yaitu manba'ul hadarah. Apa itu? Yaitu sumber peradaban. Ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi sumber peradaban dunia, khususnya peradaban Islam. Selanjutnya tirazun, jenis, yaitu macam-macam. Lalu asrun, jam'uhu usurun, yang sudah kita bahas di awal, artinya zaman. Jidarun, jam'uhu judranun, jidarun tunggal, sedangkan judranun jamak, artinya dinding. Saqfun, jamaknya suqufun, artinya atap. Syahrun, jamaknya ada dua. Yang pertama ashhurun, yang kedua syuhurun. Bisa keduanya digunakan. Artinya bulan. Bulan di sini bukan bulan seperti bulan purnama atau bulan sabit, tetapi bulan Yanayir, Februari atau Muharram, Safar dan seterusnya. Mufradat selanjutnya mi'dzanatun, jam'uhu ma'adzinun, yang artinya menara masjid yang biasanya menjulang tinggi. Lalu misbahun, jam'uhu masabihun, berupa lampu yang menerangi area masjid. Selanjutnya mufradat berupa fi'il atau kata kerja. Kalau tadi isim berupa kata benda. Sekarang fi'il yang pertama khassasa yukhassisu, artinya mengkhususkan. Yang kedua ittakhadha yattakhidhu, artinya menggunakan atau mengambil. Lalu mufradat selanjutnya fasala yafsilu, memisahkan. Farasya yafrishu, membentangkan atau meratakan. Ijtama'a yajtami'u, berkumpul. Arsyada yurshidu, mengatur. Syawara yusyawiru, bermusyawarah. Fataha yaftahu, menaklukkan. Mengapa artinya bukan membuka? Biasanya kalau fataha yaftahu objeknya adalah pintu atau babun, itu artinya membuka. Tapi karena di sini objeknya berupa biladun atau negara, maka artinya menaklukkan. Ansya'a yunsyi'u, membuat atau membangun. Lalu talaqqa yatalaqqa, artinya menerima. Tasyawara yatasyawaru, berdiskusi atau sama dengan bermusyawarah. Sya'ara yash'uru bi, di sini merupakan huruf jar tambahan yang jika digandengkan dengan sya'ara yash'uru memiliki makna merasakan.
A'ada yu'idu, mengembalikan. Zayyana yuzayyinu, berhias. Adha'a yudhi'u, menyinari. Selanjutnya adalah al-ibarah atau kumpulan kalimat. Di sini ada 4 kalimat, yaitu kalimat-kalimat yang tersusun dari mufradat-mufradat yang telah kita pelajari berupa isim dan fi'il tadi. Kalimat yang pertama, al-masajidu yukhassisu lis-salati. Al-masajidu jamak dari masjidun, artinya masjid. Lalu yukhassisu berupa fi'il yang artinya mengkhususkan. Lis-salati berupa susunan jar dan majrur. Huruf jarnya berupa li dan isimnya berharokat kasroh. Salati, karena fungsi huruf jar adalah mengkasrohkan isim setelahnya. Artinya kalimat yang pertama ini adalah masjid-masjid dikhususkan untuk sholat. Baik. Kalimat yang kedua, ahata suru bil masjidi. Ahata artinya melingkupi atau mengelilingi. As-suru artinya pagar. Bil masjidi, masjid. Jadi pagar mengelilingi masjid. Selanjutnya, qit'atun minal ardi fasaluha an ghairiha bi khandaqin. Afan itu bi khandaqin. Jadi qit'atun, potongan, minal ardi, tanah atau bumi. Jadi potongan tanah, kan kita mengartikannya tidak boleh letterlek ya. Jadi di sini kita artikan sebagian tanah fasaluha dipisahkan an ghairiha satu sama lain oleh khandaq. Apa tadi khandaq? Parit. Oke, berarti parit itu memisahkan antara dua tanah. Selanjutnya zuyyinal masjidu bin nuqushi wa udhi'a bil masabihi. Zuyyina di sini berupa fi'il majhul yang artinya di. Kalau zayyana tadi menghiasi, kalau zuyyina dihiasi. Al-masjidu, jadi masjid dihiasi bin nuqushi. Nuqushun adalah jamak dari naqshun, artinya ukiran. Jadi masjid dihiasi oleh ukiran-ukiran. Wa udhi'a, tadi kalau adoa itu berupa fi'il ma'lum yang artinya menyinari. Kalau udhi'a berarti artinya disinari, karena dia sama dengan zuyyina tadi, berupa fi'il majhul dan disinari bil masabihi, dengan lampu-lampu. Selanjutnya adalah hiwar atau percakapan. Percakapan biasanya dilakukan oleh dua orang. Di sini saya mewakili diri saya dan orang kedua. Oke, kita mulai saja. Saya contohkan. Ma awwalu masjidin fil alam? Masjidur Rasuli fil Madinah. Tab'an. Madza fa'ala ar-Rasuli bihadzal masjid? Kana yusalli bi ashabihi wa yajtami'u bihim. Limadza kana yajtami'u bihim? Liyu'allimahum ta'alimal islami wa yushawirahum. Fima yushawiruhum? Fi umuri dinihim wa dunyahum. Kaifa kana masjidur rasuli markazan islamiyan? Sahih, khassatan kana markazan lid-da'watil islamiyyati. Nah, jadi seperti itu percakapannya antara orang pertama dan orang kedua. Yang pertama bertanya dan yang kedua menjawab. Mereka bercakap-cakap tentang apa? Tentang masjid apa yang pertama kali dibangun di dunia. Jawabannya adalah Masjid Nabawi, tentunya di Madinah. Apa yang dilakukan Rasul di dalam masjid tersebut? Rasulullah bersama sahabatnya sholat dan berkumpul. Mereka berkumpul, apa yang mereka lakukan di saat berkumpul? Mereka mempelajari ajaran-ajaran Islam, juga bermusyawarah tentang perkara agama dan perkara dunia. Dan maka dari itu, Masjid Nabawi ini pada zaman Rasulullah merupakan markas Islam, khususnya markas untuk dakwah Islam.
Sekian pelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dunia dan akhirat. Syukran ala husni ihtimamikum. Ilal liqa wa ma'as salamah. Thumma ma'an najah. Tetap semangat belajarnya walaupun di rumah saja. Tetap jaga kesehatan, pola makan yang teratur, dan tetap patuhi protokol kesehatan dari pemerintah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.